Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac sering juga disebut sebagai hukum perbandingan volume. Nah, bagaimana bunyi hukum Gay-Lussac? Pada reaksi antara gas, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi hukumnya perbandingan volume gas-gas, ya. Jadi hanya gas yang dapat dibandingkan volumenya. Jadi inti dari hukum ini adalah, jadi ini inti hukumnya perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita dapatkan perbandingan bulat dan sederhana itu berasal dari koefisiennya. Contoh, misalnya saya punya reaksi antara 2A tambah B menjadi 3C. Nah, kita lihat koefisien antara A, B, sama C. Koefisien A2, koefisien B1, dan koefisien C3. Nah, berarti perbandingan volumenya antara A, B, dan C adalah 2 banding 1 banding 3. Seperti itu. Dapat juga kita rumuskan. Jadi untuk mencari volume gas itu bisa kita rumusin volume gas yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Jadi ini bisa kita jadikan rumus. Ya. Nah, di sini saya punya contoh soal. Pada pembakaran gas propana atau C3H8 sebanyak 2 liter menurut reaksinya ini, tentukan volume gas O2 yang dibutuhkan. Nah, ini kita boleh pakai cara langsung perbandingan kalau udah bisa, atau pakai rumus yang ini. Kita coba pakai yang rumus ini dulu ya. Kita lihat di sini ya reaksinya. Yang ditanya adalah volume gas O2. Jadi volume gas O2 ya, berarti yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Nah, karena yang ditanya adalah O2, berarti kita lihat koefisien O2-nya berapa di sini? 5. Ya. Berarti di sini 5 per koefisien yang diketahui. Yang diketahui adalah gas siapa? Volumenya adalah C3H8 sebanyak 2 liter, berarti kita lihat koefisiennya berapa? 1 dikali volume yang diketahui. Volume diketahuinya dia C3H8 sebanyak 2 liter, berarti kita taruh di sini 2 liter. Berarti jawabannya sama dengan 10 liter. Seperti itu. Atau boleh juga kalau kalian sudah mengerti perbandingan, bisa langsung nih. C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Di sini kan berarti perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, yang diketahui dia sebanyak berapa liter? 2 liter. Nah, jadi di sini 2 liter, maka berapa di sini? Kalau 1 aja 2 liter, berarti kalau 5, berarti jawabannya adalah 10 liter. Seperti itu.
Berarti kalau misalnya CO2 yang ditanya, kalau satu aja 2 liter, kalau koefisiennya 3 berarti volume CO2 adalah 6 liter. Lalu H2O pun seperti itu. Kalau dia koefisiennya 1 saja 2 liter, berarti kalau yang koefisiennya 4 berarti adalah 8 liter. Nah, ini yang ditanya tapi ya. Mudah ya. Jadi kalau misalnya angkanya mudah memang mudah sekali untuk dibandingkan. Mungkin kita pakai rumus yang ini ya. Itu kalau angkanya sulit atau perbandingannya itu sulit ditebak, jadi kita boleh pakai rumus yang ini. Seperti itu. Next, contoh yang kedua yaitu pada reaksi N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Untuk menghasilkan 9 liter gas amoniak, maka volume gas hidrogen yang dibutuhkan adalah, nah yang pertama kali kita harus cek adalah reaksinya. Apakah reaksi yang tersedia itu sudah setara atau belum? Coba kalian lihat, apakah sudah setara? Lihat di sini N-nya ada 2, di sini N-nya ada 1. Berarti reaksi di sini belum setara. Apabila belum setara, maka reaksinya harus kita setarakan terlebih dahulu. Ayo kita tulis reaksinya lalu kita setarakan. N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Kita cek di sini N-nya ada 2, di sini N-nya ada 1, maka kita kali 2. Lalu H-nya sudah setara belum? Belum ya. Di sini ada 2, di sini ada 6. Berarti H-nya harus kita kali berapa nih supaya jadi 6 kali 3. Nah, kalau seperti ini berarti kan sudah setara dan kita sudah dapat koefisien dari masing-masing zat. Nah, sekarang yang ditanya adalah volume gas hidrogen. Gas hidrogen itu berarti yang ini. Ya. Yaudah, kita tinggal masukkan rumus saja. Volume H2 sama dengan apa rumusnya? Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Yang ditanya adalah gas hidrogen. Kita lihat koefisiennya berapa? 3. Berarti kita taruh di sini 3. Per koefisien yang diketahui. Kita lihat siapa gas yang diketahui volumenya adalah amoniak atau NH3. Berarti kita masukkan koefisien amoniak ke sini. Kita lihat koefisien amoniak atau NH3 adalah 2. Jadi taruh 2 di sini dikali volume diketahui. Berarti yang diketahui adalah amoniak, jadi volumenya adalah 9 liter. Jadi sini 9 liter. Nah, kita hitung 9 bagi 2, 4,5. 4,5 kali 3 berarti 13,5 liter. Dan ini adalah jawabannya. Lanjut contoh yang ketiga. Ini contohnya agak berbeda karena hukum Gay-Lussac itu nggak selalu ditanya volumenya berapa, tapi kadang juga ditanya rumus kimia dari senyawa. Nah, terus caranya gimana buat nentuin rumus kimia dari senyawa? Coba kita lihat contoh soalnya ya. Suatu nitrogen NXOY. Nah, jadi kalau misalnya ada soal terus disebutin oksida suatu unsur. Nah, terus di sini nggak diketahui nih apa. Jadi kalian kayak misalin aja dulu gitu ya. Kayak gini kan, nitrogen berarti NXOY. Nah, nanti kalau misalnya oksida fosfor berarti kita misalin PXOY. Kalau oksida klor berarti ClXOY. Jadi kayak kasih X sama Y ya.
Nah, kita lanjut. Suatu oksida nitrogen NXOY sebanyak 40 ml terurai menghasilkan 40 ml gas nitrogen dan 100 ml gas oksigen. Maka rumus kimia dari oksida nitrogen tersebut adalah, nah ini pertama-tama kita buat reaksinya dulu. Coba, reaksinya kita ketahui dari soalnya nih. Oksida nitrogen terurai, berarti reaksinya NXOY terurai menjadi gas nitrogen. Nitrogen itu harus ditulis diatomik atau N2. Jadi nggak boleh N aja, ya harus N2. Dan 100 ml gas oksigen. Oksigen itu juga O2, nggak boleh O aja. Ya harus O2, dia bentuknya diatomik. Jadi kalau nitrogen, oksigen, hidrogen, klor, terus brom, iodin, nah itu harus 2 atau harus diatomik. Nah, terus kita caranya gimana nentuin rumus kimianya? Nah, yang kita butuhkan angka dari X dan Y ini ya. Nah, angka X dan Y dari sini ini kita bisa tentuin dari koefisiennya. Nah, koefisiennya kita dapat dari mana? Sesuai hukumnya, berarti gimana? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Coba kita tulis dulu volumenya masing-masing. Ini 40 ml, ini 40 ml, ini 100 ml ya. Lalu kita sederhanakan perbandingan volumenya. Berarti jadi berapa? 2 banding 5, iya. Nah, tadi apa? Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, perbandingan volumenya ini akan kita jadikan perbandingan koefisiennya. Jadi, ini jadi koefisiennya dia, ini jadi koefisiennya dia, ini jadi koefisiennya dia, gitu. Nah, coba kita tulis ulang. Ini jadi koefisiennya dia, berarti jadi NXOY menjadi ini 2N2 tambah 5O2. Nah, kita harus ingat jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama. Kita lihat N di sini. Di kiri harus sama dengan kanan. Ya. Di kiri N ada X kali 2 berarti 2X. Di kanan N-nya ada 4. Berarti X-nya harus sama dengan 2. Lalu, untuk atom O, sama di kiri harus sama dengan kanan. Di kiri O ada Y kali 2. Berarti 2Y. Di kanan 2 kali 5. Berarti 10. Berarti Y-nya sama dengan 5. Dari sini kita peroleh X-nya 2, Y-nya 5. Maka rumus kimia dari oksidanya adalah apa? N2O5 atau dinitrogen pentaoksida. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti belum? Kalau belum, kalian harus kerjakan latihan soal terlebih dahulu. Oke? Oke, contoh yang keempat. Nah, jadi gimana kalau misalnya gas yang direaksikan adalah campuran. Terus kita disuruh nentuin volume masing-masing dari gas tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada campuran gas metana atau CH4 dan gas etana C2H6 sebanyak 6 liter. Jadi antara metana dan etana volume totalnya adalah 6 liter. Ya. Dibakar sempurna menurut reaksi. Reaksinya sudah ada. Nah, tapi kalau misalnya reaksinya belum ada, kalian harus buat reaksinya sendiri. Ingat, kalau misalnya dia pembakaran, berarti dia ditambah O2. Dan kalau yang dibakar mengandung unsur C dan H, selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi kayak metana dibakar, berarti metana atau CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O.
etana atau C2H6 dibakar. Berarti C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tinggal disetarakan gitu ya. Jadi kalau belum ada reaksinya, kalian buat sendiri. Nah, lalu jika pembakaran tersebut menghasilkan 11 liter CO2, nah berarti antara ini dan ini ya, volumenya itu 11 liter. Maka volume gas CH4 dan C2H6 masing-masing adalah, yang ditanya dia dan dia yang totalnya 6 liter nih, berapa masing-masing? Bisa 2 sama 4, bisa 3 sama 3, bisa 1 sama 5, tapi kita kan nggak tahu berapa, jadi kita harus hitung terlebih dahulu. Pertama, kalian lebih enak tulis ulang lagi reaksinya. Jadi gini, CH4 tambah 2O2 jadi CO2 plus 2H2O, dan yang ini kita tulis lagi tapi agak ke bawahan atau dikasih space ya. C2H6 7/2O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Nah, kita tahu kalau campuran antara CH4 dan C2H6 nya berapa? 6 liter ya. Dan CO2 yang dihasilkan ya, antara ini sama ini menghasilkan 11 liter. Seperti itu. Tapi kita nggak tahu nih masing-masing berapa dari ini dan ini. Jadi ada kita harus misalkan salah satunya pakai X. Saya mau misalkan dia X liter. Nah, karena totalnya harus 6, berarti di sini adalah 6 min X. Lalu karena volume lain yang diketahui adalah CO2, jadi kita cari volume CO2-nya. Karena di sini X, berarti di sini harus berapa? Ingat perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1 adalah X, dan ini koefisiennya pun 1, berarti ini pun X ya. Ini C2H6 koefisiennya 1, 6 min X. Maka CO2 di sini koefisiennya 2, berarti 2 kalinya, 2 kali 6 min X. Dari sini kita bisa tentuin X-nya berapa. Nah, antara CO2 di sini dan CO2 di sini totalnya harus 11. Coba kita hitung. X tambah ini ya, 2 kali 6 min X harus sama dengan 11. Berarti X tambah 12 min 2X sama dengan 11. Kita pindah ruas atau dijumlahin dulu juga boleh. Berarti ini 12 min X sama dengan 11. Berarti X-nya berapa? 12 min X sama dengan 12 min 11 sama dengan X. Berarti 1 sama dengan X. Dan X-nya itu adalah si CH4. Maka CH4 sama dengan X sama dengan 1 liter. Dan C2H6 sama dengan 6 min X. Berarti sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5 liter. Ya, jadi masing-masing metana 1 liter dan etananya 5 liter. Sampai sini ada pertanyaan? Tentu tidak ya. Kita lanjutin hukum yang kelima, yaitu hukum Avogadro. Nah, jadi hukum Avogadro itu hukum perbandingan volume dan jumlah partikel. Nah, bunyi hukumnya adalah bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah partikel yang sama pula. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel. Dan kita sama-sama ingat kalau perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi bisa juga disimpulkan bahwa perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien.
Dan bisa juga kita rumuskan ya kalau untuk mencari jumlah partikel ditanya, lalu yang diketahuinya koefisien, berarti kita pakai rumus ini. Lalu kalau misalnya ditanya jumlah partikel terus diketahui volume, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Sebenarnya ini intinya sih perbandingan aja ya. Contoh soalnya adalah yang pertama, jika pada P dan T tertentu, PT, P pressure, T-nya temperatur, atau pada suhu dan tekanan tertentu. Dalam 5 liter gas NH3 terdapat 1,8 kali 10 pangkat 25 molekul. Maka pada P dan T yang sama, dalam 20 liter gas CH4 terdapat molekul CH4 sebanyak. Nah, ini kan diketahui volume dan jumlah partikel. Nah, ini diketahuinya volume dan jumlah partikelnya yang ditanya. Pakai rumus yang tadi, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel. Jadi kita bisa cari jumlah partikel atau jumlah molekul dari CH4 sama dengan, karena diketahuinya volume, jadi volume ditanya per volume diketahui dikali jumlah partikel yang diketahui. CH4 volumenya berapa? 20 liter per yang diketahui adalah si NH3 ya. Berarti sini 5 liter dikali jumlah partikel yang diketahui 1,8 kali 10 pangkat 25 molekul. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Ini kita coret berapa? 4. Sekarang 4 kali 1,8. Coba tebak berapa? Berapa hasilnya? 4 kali 1,8? Ya, 7,2. Berarti kali 10 pangkat 25 molekul. Ini jawabannya. Kita lanjut contoh yang kedua. Ini sama kayak tadi. Suatu oksida, terus ditanya rumus kimianya. Suatu oksida klor memiliki jumlah molekul 2N terurai menghasilkan 2N molekul klor dan 7N molekul oksigen. Maka rumus kimia dari oksida tersebut adalah kayak tadi, oksida klor. Berarti kita misalkan menjadi apa? ClXOY. Terurai menghasilkan berarti menjadi 2N molekul klor. Klor harus ditulis diatomik jadi Cl2. Dan molekul oksigen. Oksigen itu harus tulis O2, nggak boleh O aja. Lanjut. Nah, kita mau nentuin X sama Y-nya. Caranya gimana? Harus dapat koefisien dari masing-masing zat. Masih ingat tadi koefisien kita dapat dari perbandingan jumlah partikel. Ini jumlah partikelnya 2N. Apanya nggak nyata? Terus Cl2 itu 2N juga. Ini 7N. Perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien. Apakah bisa disederhanakan? Enggak ya, ini jadi perbandingan tetap 2 banding 7. Tadi perbandingannya kita jadiin koefisiennya. Ini jadi koefisiennya dia, ini koefisiennya dia, ini koefisiennya dia. Kita tulis ulang reaksinya. 2 ClXOY menghasilkan 2 Cl2 tambah 7O2. Sekarang kita cari berapa X dan Y-nya.
Kita lihat di sini CL di kiri harus sama dengan kanan. Di kiri CL ada X kali 2, berarti 2X. Di kanan 2 kali 2, berarti sama dengan 4. Maka X sama dengan 2. Untuk atom O, di kiri harus sama dengan kanan. Di kiri O-nya ada Y kali 2, berarti 2Y. Di kanan O-nya ada 2 kali 7, 14, berarti Y-nya sama dengan 7. Kita dapat X-nya 2, Y-nya 7, maka rumus kimianya adalah apa? Cl2O7. Saya kira segini aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di video konferensi ya. Sampai ketemu guys. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.